Lipat gandakanlah hal positifmu. Lipat gandakanlah hal positifmu adalah sebuah ajakan agar kita jangan berhenti berjuang dan berharap dalam hidup setiap hari untuk senantiasa menciptakan hal yang baik. Allah sungguh mencintai kita lebih dari yang kita pikirkan dan juga lebih dari yang kita bayangkan dan yang kita rasakan dalam keseharian kita. Allah yang murah hati, Allah yang penuh belas kasih digambarkan dengan begitu baik oleh Yesaya dalam bacaan kitab suci hari ini. Yesaya menggambarkan Allah sebagai orang yang bermurah hati, yang mengundang semua orang untuk datang kepadanya, untuk makan tanpa bayar, dan juga untuk minum anggur dan susu tanpa bayar. Itu sebuah ekspresi kemurahan hati dan belas kasih untuk semua orang yang datang kepadanya. Saudara dan saudariku, hati yang merindukan Allah itulah yang mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Kebutuhan kita untuk ada dekat Tuhan itulah yang membantu kita untuk senantiasa datang kepadanya. Yesaya menggambarkan bahwa Allah begitu murah hati. Dalam Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 3. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Itu kita bisa temukan dalam ayat 1. Yang diminta dari pihak manusia cuma ini, kemauan untuk datang kepadanya dan mendengarkan Tuhan. Yang diharapkan dari kita dalam mendengarkan Tuhan itu adalah mendengarkan dengan aktif. Maksudnya kita sungguh-sungguh memfokuskan diri kita untuk mendengarkan Tuhan dan kemudian menghidupi, melaksanakan apa yang telah kita dengarkan itu. Mendengarkan dengan aktif membantu kita untuk memahami supaya apa yang kita laksanakan itu benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka Yesaya menggariskan dengan sangat tegas hal ini. Dikala kita mendengarkan Allah, kita akan memperoleh hidup. Maka dalam Yesaya bab 55 ayat 2 sampai 3, Allah berfirman, dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik dan kamu akan hidup. Karena itu saudara dan saudari, dalam kehidupan setiap hari, kadang apa yang kita dengarkan tidak sanggup kita hidupi. Ada banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi jangan takut, jangan cemas dengan tantangan dan kesulitan yang kita alami. Andaikan kita jatuh, jangan lupa untuk kita bangun kembali. Andaikan kita terpleset, jangan lupa untuk menyadarinya bahwa kita terpleset dan kemudian memperbaiki kembali langkah kita, memperbaiki hidup kita dan memulai kembali sesuatu yang baru serta belajar darinya. Dan bila kita terhempas jauh karena kesalahan, karena kekurangan, karena kelalaian atau karena dosa yang kita lakukan, jangan lupa mengakui kesalahan yang telah kita lakukan itu dan berjuang untuk membaharui diri dan bertobat. Karena Tuhan senantiasa memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Datanglah kepadaku, makanlah dan minumlah dengan cuma-cuma. Allah senantiasa memberi berkat, memberi segala sesuatu yang baik kepada semua orang tanpa batas, dan aturannya sederhana, yakni datang dengan ketulusan dan keikhlasan. Yesaya sebagai seorang nabi yang senantiasa membangkitkan harapan, membangkitkan semangat, membangkitkan iman orang Israel dan rasa percaya diri mereka, senantiasa menggambarkan Allah yang bermurah hati. Karena itu saudara dan saudariku, apa yang dimaksudkan oleh Yesaya? Datanglah kepadaku, makan dan minumlah dengan gratis, dengan
cuma-cuma. Maksudnya pertama, Allah senantiasa berbaik hati kepada semua orang, siapapun dia. Yang kedua, rahmat dan berkat Allah itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Yang penting mereka datang kepadanya. Dan yang ketiga, iman yang tulus. Itulah balasan, itulah jawaban yang perlu kita berikan kepada Allah dalam hidup setiap hari, supaya kita bisa menghidupi dan melaksanakan firman-Nya. Maka dalam keseharian kita tidak ada kata 50% untuk Allah dan 50% untuk hal lain. Tidak ada percaya 50-50. 50% for God and 50% for others. Tidak ada iman seperti itu. Maka mari saudara dan saudariku untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan keikhlasan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Kesaksian Santo Paulus menjadi sangat menarik. Dalam suratnya kepada orang Roma bab 8 ayat 35 dilanjutkan ayat 37 sampai 39. Tidak ada suatu makhluk pun bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Paulus merangkum secara sempurna keyakinannya akan persatuan dengan kasih Yesus. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sungguh itu menerima Yesus dan menyerahkan diri kita ke dalam rangkulan kasih-Nya, maka dalam kehidupan setiap hari hal yang perlu kita lakukan yakni datanglah selalu ke hadapan Tuhan dan serahkanlah diri kita seutuhnya kepadanya. Lalu selanjutnya Yesus memberikan satu hal baru kepada kita tentang menyadari hal positif yang kita miliki dan kembangkan hal positif yang kita miliki itu. Yesus dan para muridnya mereka pergi ke daerah yang sunyi untuk mengasingkan diri dari keramaian kota, dari kesibukan kota. Tetapi di saat Yesus sampai ke tempat itu, sudah banyak orang yang berkumpul, sudah banyak orang yang datang melalui jalan lain sampai ke tempat itu. Melihat orang yang begitu banyak, Yesus tergerak hatinya untuk membantu dan menolong mereka yang sakit. Tanpa diminta, Yesus mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Mereka menolongnya. Lalu hal kedua yang menarik yakni dengan adanya orang banyak itu, para murid menjadi cemas. Mereka cemas karena mereka tidak tahu bagaimana memberi makan kepada orang yang banyak itu. Karena tempat mereka berada itu jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian. Susah untuk mencari makanan. Dan yang kedua, di tempat itu waktu itu sudah malam hari hampir malam. Kecemasan para murid itu beralasan. Tetapi saudara dan saudari, di saat mereka mengkomunikasikan kecemasannya itu dengan Yesus, Yesus bertanya begini, kenapa kamu cemas? Berilah mereka makan. Para murid menjadi tambah heran. Kok tidak ada makanan, disuruh lagi untuk memberi mereka makan. Tetapi kemudian para murid menyadari bahwa dalam kerumunan banyak itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu para murid katakan, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus katakan, bawalah itu kemari. Yesus kemudian itu menggadahkan roti dan ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk roti dan ikan itu. Kemudian dia menyuruh para murid untuk membagi ikan dan roti yang ada itu. Yang Yesus mau tunjukkan kepada para murid yakni supaya para murid menyadari apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Kesadaran akan apa yang dimiliki dan apa yang dipunya itu membantu untuk orang bisa mengembangkannya, untuk orang bisa memaksimalkannya, sehingga bisa berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak. Saudara-saudari, dari mujizat memberi makan 5.000 orang itu, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dari 5 roti dan 2 ikan, mengajarkan hal ini. Berjuanglah dalam keseharian untuk senantiasa berpikir positif tentang segala sesuatu yang kita alami dan juga tentang segala sesuatu yang kita punya. Karena hal positif
senantiasa akan menggandakan dirinya sehingga menghasilkan hal positif berikutnya. Maka mari dalam kehidupan setiap hari kita menyadari akan segala sesuatu yang kita miliki, talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, dan juga keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Bawalah diri kita dengan seluruh apa yang kita miliki. Semoga Tuhan senantiasa menggandakannya untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang lain. Tuhan senantiasa bermurah hati. Dia senantiasa menyertai kita. Kasih Tuhan tidak bisa itu memisahkan kita. Kasih Yesus tidak bisa memisahkan kita oleh siapapun dan oleh apapun dalam hidup ini. Semoga hiduplah hati Yesus dalam hati kita dan juga dalam hati semua orang. Tuhan memberkati.